Apa? Kau lagi mau pesen bento? Lu tahu nggak sih kalau bento itu dari Cina? Dari Cina? Itu kan jelas makanan Jepang. Ah, gua dari Cina, gua lihat dari Cina loh. Kamu malah salah ini lihat videonya. Bento itu adalah istilah bahasa Jepang untuk makanan bekal yang berupa nasi, berisi lauk pauk, dalam kemasan praktis yang bisa dibawa dan dimakan ke tempat lain. Seperti halnya nasi bungkus, bento bisa dimakan seperti makan siang, makan malam, atau bekal piknik. Asal-muasal kata bento berasal dari sebuah kalimat dalam bahasa Cina, tepatnya bahasa lokal dan Sulawesi Selatan, yaitu 便当 yang memiliki arti praktis. Setelah itu, kalimat ini masuk ke Jepang dan berubah menjadi bento. Kalimat bento ini sudah digunakan di Jepang sejak abad ke-13. Sementara beberapa sejarawan percaya kalau istilah ini dicetuskan oleh 織田信長 pada abad ke-16 untuk menyebut makanan yang akan beliau bagikan dalam jumlah besar untuk orang-orang di istananya. Walaupun asal-usulnya masih menjadi misteri, yang pasti adalah orang Jepang telah menggunakan bento sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bento biasanya dikemas untuk porsi satu orang. Walaupun dalam arti luasnya, bento berarti makanan bekal untuk kelompok atau keluarga. Bento dibeli atau disediakan sendiri di rumah. Ketika dibeli, bento sudah dilengkapi dengan sumpit sekali pakai dan penyedap rasa yang disesuaikan dengan lauk, seperti kecap asin atau saus uster dalam kemasan mini. Ciri khas bento adalah pengaturan jenis lauk dan warna agar indah dipandang serta menggugah selera. Bento dapat pula dihias dan disusun rapi dalam gaya yang disebut kyaraben. Kemasan bento selalu memiliki tutup dan wadah bento bisa berupa kotak atau nampan segi empat dari plastik, kotak roti, ataupun kotak kayu kerajinan tangan yang dipernis. Pada zaman Kamakura 1185 sampai 1333, orang Jepang mengenal makanan praktis berupa nasi yang ditanak dan dikeringkan. Makanan ini disebut hoshii, nasi kering, dan dibawa di dalam tas kecil. Hoshii bisa dimakan begitu saja ataupun direbus di dalam air sebelum dimakan. Di zaman Masauchi Momoya 1568 sampai 1600, orang sudah mulai senang makan makanan di luar, dan kotak kayu yang dipernis digunakan sebagai wadah membawa makanan. Bento mulai dikenal sebagai makanan praktis dalam kesempatan hanami atau upacara minum teh. Pada zaman Edo 1603 sampai 1867, kebudayaan bento semakin meluas di kalangan rakyat banyak. Orang yang bepergian atau berwisata membawa makanan praktis yang disebut koshi bento atau nama lainnya bento di pinggang. Isinya beberapa onigiri yang dibungkus daun bambu atau nasi di dalam kemasan kotak beranyam dari bambu yang diikat di pinggang. Salah satu jenis bento yang disebut makunouchi bento populer di kalangan rakyat yang menonton pertunjukan noh dan kabuki. Bento dimakan sewaktu pergantian layar panggung, yaitu maku, sehingga dinamakan makunouchi bento. Isi dari bento pada hari ini biasanya onigiri, chestnut, seafood, jamur, acap, serta rebung. Dikarenakan meningkatnya peminat bento, banyak buku yang kemudian menjelaskan cara-cara membuat bento, resep masakan, dan cara menata bento menjadi sebuah bestseller di seluruh Jepang. Di era Meiji 1868 sampai 1912, Jepang memiliki sistem rel kereta api yang berfungsi. Kemudian banyak orang memanfaatkan hal ini sebagai pasar baru dalam menjual bento, dan muncul ekiben atau bento stasiun yang ada tidak jauh dari stasiun-stasiun kereta api. Bento ini berisi lobak, acap daikon, onigiri, serta umeboshi yang dibungkus oleh daun bambu. Pada 16 Juli 1885, di stasiun kereta api Utsunomiya dijual ekiben berupa 2 buah onigiri berisi umeboshi dan potongan asinan lobak atau takuan dengan pembungkus daun bambu. Bekal bento yang dibawa murid dan guru juga mulai populer pada zaman Meiji. Jam pelajaran baru selesai di petang hari dan sekolah belum memiliki dapur dan kafeteria yang menyediakan makan siang. Selain bento berisi nasi, penjual bento juga mulai menyediakan bento ala Eropa yang berisi sandwich. Seiring berjalannya waktu, varian menu dari bento dan ekiben juga semakin banyak.
Memasuki era Taisho 1912 sampai 1926, bento menjadi simbol dari kesenjangan kekayaan. Ketika Perang Dunia I, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena kegagalan panen di banyak daerah. Hanya orang kaya saja yang masih mampu untuk membawa bento ke sekolah ataupun ke kantor. Hal ini menimbulkan gerakan sosial untuk menghentikan kebiasaan membawa bento ke sekolah, karena bento dituduh sebagai sarana pamer kekayaan bagi anak. Kemudian juga kotak bento dengan bahan aluminium semakin populer, dikarenakan warna kotak ini menyerupai warna perak ketika dilihat dari jauh. Tetapi dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang setuju akan adanya kotak bekal yang menunjukkan status kekayaan ini, bento menjadi dilarang untuk dibawa ke sekolah. Memasuki era Showa 1928 sampai 1989 dan Heisei 1989 sampai 2019, terutama pada tahun 1980-an, bento kembali naik daun. Praktisnya makanan menggunakan oven serta harga-harga bahan pokok yang sudah kembali turun. Meski begitu, bento masih tetap jarang terlihat di sekolah-sekolah karena banyak sekolah yang sudah menyediakan kantin agar tidak adanya kesenjangan sosial antara yang mampu dan yang kurang mampu. Selain itu, kantin sekolah ini juga ada agar kurangnya anak-anak yang malnutrisi akibat kurangnya asupan gizi. Setelah memasuki abad ke-20, bento menjadi sangat mudah untuk dicari dan popularitasnya menjadi naik kembali karena praktisannya. Banyak negara yang kemudian mengikuti dan membuat bento khas negaranya sendiri. Selain itu, ada sebuah genre baru, yaitu kaya ramen atau karakter bento di mana nasi serta lauk-lauknya terbentuk layaknya sebuah karakter anime, manga, film, game, atau media dan lainnya. Bento pun telah merambat ke Indonesia. Contohnya adalah hidangan ala bento dipopulerkan jaringan restoran siap saji Hoka Hoka Bento sejak tahun 1985. Dan waktu ke waktu, bento pun tersebar ke seluruh Indonesia melalui restoran-restoran Jepang yang ada di sini. Tetapi kita tidak boleh lupa akan budaya Indonesia, makanan-makanannya yang tidak kalah rasanya, tidak kalah bersejarahnya, dan tidak kalah budaya-budayanya. Tetapi mengenal budaya makanan yang lain, mengenal kuliner orang-orang luar, juga tidak ada salahnya. Sekian dan terima kasih.